Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, stambuk A221202150. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem koordinasi hormon pada hewan. Adapun yang pertama yaitu pengertian hormon. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Karena kelenjar endokrin tidak memiliki saluran tersendiri atau saluran khusus, oleh karena itu kelenjar endokrin ini tidak memiliki saluran khusus, maka hormon yang dihasilkan dikembalikan ke darah yang beredar mengikuti aliran darah, sehingga hormon yang berperan dalam penyaluran informasi akan berjalan lambat. Adapun sistem hormon terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem yang dimiliki oleh hewan berbeda-beda. Semakin tinggi tingkatan hewan, semakin kompleks sistem sarafnya. Sistem saraf tersusun oleh berjuta-juta sel saraf yang mempunyai bentuk bervariasi. Yang kedua, sistem endokrin. Sistem endokrin disebut juga kelenjar buntu, yaitu kelenjar yang tidak mempunyai saluran khusus untuk mengeluarkan sekretnya. Sekret dari kelenjar endokrin dinamakan hormon. Hormon berperan penting untuk mengatur berbagai aktivitas dalam tubuh hewan, antara lain aktivitas pertumbuhan, reproduksi, osmoregulasi, pencernaan, dan integrasi serta koordinasi tubuh. Adapun hormon pada hewan yaitu yang pertama hormon ecdison. Hormon ecdison secara kontinu dihasilkan sampai pengelupasan kulit menjadi dewasa. Ecdison berperan merangsang sintesa RNA dan protein diperlukan pada proses pembentukan kepingan-kepingan imaginal. Yang kedua, hormon juvenil. Hormon juvenil berfungsi untuk mempertahankan fase siklus metamorfosis. Hormon ini bekerja berlawanan dengan hormon ecdison yang mestimulasi pergantian fase pada metamorfosis. Yang ketiga, hormon growth. Bila kelebihan hormon ini akan mengakibatkan pertumbuhan raksasa atau luar yang disebut dengan gigantisme. Yang keempat, hormon tiroksin. Hormon tiroksin adalah salah satu jenis hormon yang terdapat pada hewan yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid dan berfungsi untuk mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan fisiologi hewan seperti sistem pernapasan pada hewan. Yang kelima, hormon androgen. Hormon yang dapat memperlihatkan ciri-ciri sekunder untuk jantan. Yang keenam, hormon estrogen. Hormon yang dapat memperlihatkan ciri-ciri sekunder pada betina. Dan yang terakhir yaitu hormon neuropeptida, yaitu hormon pada hewan tingkat rendah yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan dan regenerasi. Mungkin itu saja materi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem indera penglihatan dan pendengaran. Adapun pengertian dari sistem indera adalah bagian dari suatu sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Di dalam sistem indera terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak ikut serta tanggapan indera. Umumnya sistem indera yang dikenal adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba. Sistem indera pada hewan dibagi menjadi 8, yang dapat saya jelaskan hanya 4. Yang pertama yaitu indera pada mamalia. Beberapa jenis mamalia memiliki indera yang sangat peka. Indera kucing yang sangat peka adalah indera peraba, penglihat, dan pendengar. Indera anjing yang sangat peka adalah indera pencium dan pendengar. Indera kelelawar yang sangat peka adalah indera pendengar.
Yang kedua, indera pada burung. Keunggulan mata pada burung hantu adalah memiliki pandangan binokuler yang dapat memperkirakan jarak. Lebih banyak memiliki sel-sel batang sehingga dapat tetap melihat dalam keadaan sedikit cahaya. Yang ketiga, indera pada reptilia. Indera pada reptilia yang berkembang dengan baik adalah indera pencium. Kadal, komodo, dan ular memiliki indera pencium yang disebut organ Jacobson. Dan yang keempat adalah amfibi. Pada amfibi, misalnya katak, indera yang berkembang dengan cukup baik adalah indera penglihatan dan pendengar. Mata katak berbentuk bulat serta dilindungi oleh kelopak mata atas dan bawah. Adapun fungsi indera penglihatan. Yang pertama, kedua mata. Mata merupakan bagian indera yang fungsinya hanya terbatas pada menerima dan menyiapkan rangsang agar dapat diteruskan ke pusat-pusat penglihatan dan terletak di dalam otak. Yang kedua, saraf optik. Saraf optik merupakan salah satu komponen dari jalur visual penglihatan. Fungsinya adalah untuk meneruskan sebuah rangsang cahaya hingga ke otak. Dan yang ketiga, pusat penglihatan dalam otak. Otak merupakan organ dalam sistem saraf pusat yang berfungsi mengatur dan memproses perintah kinerja efektor seperti motorik atau otot dan mengolah informasi dari masukan sensorik atau indera. Fungsi komponen utama pada telinga. Telinga atau kuping merupakan sebuah organ yang mampu mendeteksi atau mengenal suara, juga banyak berperan dalam keseimbangan dan posisi tubuh. Telinga pada hewan vertebrata memiliki dasar yang sama dari ikan sampai manusia, dengan beberapa variasi sesuai dengan fungsi dan spesies. Setiap vertebrata memiliki satu pasang telinga, satu sama lainnya terletak simetris pada bagian yang berlawanan berlawanan di kepala untuk menjaga keseimbangan dan lokalisasi suara. Saya akan menjelaskan tentang sistem indera penciuman dan kulit pada hewan. Adapun pengertian indera pengecap dan indera penciuman. Pengecapan atau gustasi adalah suatu bentuk kemoreseptor langsung dan merupakan satu dari 5 indera tradisional. Indera ini merujuk pada kemampuan mendeteksi rasa suatu zat seperti makanan atau racun. Indera penciuman merupakan salah satu dari 5 indera yang dimiliki manusia. Adapun sistem saraf pada hewan vertebrata. Yang pertama ikan atau Pisces, yang kedua katak atau amfibi, yang ketiga reptilia, yang keempat burung atau aves, dan yang kelima mamalia. Sistem saraf pada hewan invertebrata. Yang pertama sistem saraf pada protozoa, yang kedua sistem saraf pada Coelenterata, yang ketiga sistem saraf pada serangga, dan yang keempat sistem saraf pada cacing. Pengertian sistem indera. Sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Di dalam sistem indera terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak ikut serta dalam tangkapan indera. Macam-macam sistem indera. Yang pertama kemoreseptor, yang kedua mekanoreseptor, yang ketiga fotoreseptor. Dan menjelaskan materi tentang reproduksi. Adapun pengertian dari reproduksi. Reproduksi merupakan salah satu kemampuan hewan yang sangat penting. Tanpa kemampuan tersebut, suatu jenis hewan akan punah. Oleh karena itu, perlu dihasilkan sejumlah besar individu baru yang akan mempertahankan jenis suatu hewan. Proses pembentukan individu baru inilah yang disebut reproduksi atau urigenital. Adapun susunan fungsional organ reproduksi pada hewan yang masih primitif, jaringan yang menghasilkan sel gamet tersusun menyebar atau difus. Jaringan ini terdiri atas sejumlah sel lokus yang berfungsi untuk perbanyakan sel kelamin.
Pada hewan yang perkembangannya sudah lebih maju, bentuk dan lokasi gonad sudah lebih jelas, terletak simetris, bilateral, dan biasanya merupakan organ berpasangan. Yang berkembang hanya bagian kiri, sedangkan burung jantan tetapi memiliki sepasang tesis. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan.